Pemirsa, selamat ketemu lagi dengan podcast Back to Campus. Podcast Back to Campus ini adalah podcast yang diperuntukkan untuk alumni. Kita mengundang beberapa alumni untuk menggali informasi, cari inspirasi terhadap keberadaan alumni-alumni yang setelah sukses, memberikan warna bagi kehidupan mereka sendiri maupun masyarakat. Untuk kali ini podcast Back to Campus mengundang salah satu sosok alumni dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Mas Daton Siswanto SH. Selamat datang Mas Daton. Selamat datang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya title dari Back to Campus kalau khusus untuk Mas Daton sebetulnya lebih cocok Welcome Home. 4 tahun, Pak, saya nggak pernah pulang, Pak. Kan masalahnya saya mengamati waktu sampean kuliah ya, Mas Daton kuliah itu pagi, siang, malam sampai pagi lagi masih ketemu. Rumahnya kan di kampus. Rumah kedua, Pak. Rumah kedua di kampus. Jadi penghuni tetap dari kampus ya waktu itu. Tapi bukan mahasiswa tetap loh, Pak. Mas Daton, gimana lihat perkembangan UWP setelah sekian purnama ya? Tidak datang ke kampus? Takjub, Pak. Wow. Wow gitu. Kaget, Pak. Sampai saya berpikir apa bener nih ya? Perubahannya sangat signifikan, Pak. Dari sisi apanya? Ya dari bangunan gedung-gedungnya, tata ruang dan sebagainya ya lebih menarik, Pak, dari yang dulu gitu. Dulu kan masih sederhana ya, tapi dengan perkembangan kekinian ya kita harus menciptakan atau meng-create spot-spot. Kalau orang anak-anak milenial sekarang itu spot-spot yang instagramable. Menjual, Pak. Iya. Di Fakultas Hukum gimana? Gedung Fakultas Hukum? Saya baru sekali, Pak. Baru Ke sekali. Pak Andi baru sekali. Ada Ya, tahun kemarin tuh. Vespa. Iya. Ini kan karakter dari sosok Daton Siswanto pada saat itu. Itu dipotret sekarang ini. Jadi saya mengenal Mas Daton ini kalau dari sisi karakter ya, sebetulnya dari mahasiswa sudah muncul terlihat karakter sebagai seorang pemimpin, pejuang, penggerak, namun bukan pemberontak. Berontaknya dalam hati, Pak. Oke, Mas Daton. Mas Daton dulu kuliah selama 4 tahun di sini ya? Mulai tahun berapa, Mas? 2007, Pak. Masuk 2007. 2007. Selesai 2011. 2011. Setelah itu aktivitasnya apa saja di kampus waktu itu? Ya, di UGM, di BEM Fakultas, dan alhamdulillah dipercaya juga masuk dalam kepengurusan BEM Universitas, Pak. Jabatannya apa waktu itu? Ya, jawabannya ya biasa-biasa aja, Pak. Wapresma, Pak. Wakil, Presiden mahasiswa, Pak. oke, aku ingat waktu itu waktu melantik ya. Kedudukan saya kalah tinggi, rektor kalah tinggi dengan wakil presiden dan presiden mahasiswa. Jadi harus nurut presiden kan gitu. Baik Mas Daton, aktivitas itu tidak mengganggu kuliah waktu itu. Ya, karena kita juga waktu itu sebagian besar kawan-kawan juga pekerja, Pak ya. Terus kita juga diberi kesempatan belajar di malam hari. Ya artinya kegiatan di luar jam kuliah itu kan kita laksanakan ya jam 10 ke atas nih, Pak. Makanya saya pagi pun kadang-kadang di sini. Ya demi totalitas, Pak. Dulu kan pernah menjabat sebagai ketua teater. Teater UKM teater ya. Iya, yang Ceritanya bagaimana? Perjuangannya bagaimana? ya awalnya nggak begitu tertarik sih, Pak. Sama dipepet terus sama apa namanya yang merasa harus hidup. Akhirnya Sempat vakum maksudnya. vakum. UKM itu. Kan itu vakum. Itu challenge lah. Memang ada bakat teater, bakat seni. Pada prinsipnya semua manusia kan punya bakat berseni, Pak ya. Cuman waktu itu ya
kebingungan saya mau ikut apa ya, UKM apa ya. Akhirnya dipepet-pepet terus saya tertarik. Dan di situ pengurusnya ya hanya 3 orang aja Pak. Ketua, sekretaris, bendahara, anggotanya masih nyari Pak. Siapa ya waktu itu? Saya Iswanto, terus Randy itu kan Mas Randy. Mas Randy itu. Apaan kok Mas Randy? Pada kali nanti nonton. Halo Mas Randy, ditunggu Pak Rektor yang di WP ini. Piye kabare gitu. Ya, piye kabare ya gitu. Oke Mas Datan, setelah lulus tahun 2011 ya, masih ada aktivitas? Kegiatan-kegiatannya apa saja? Kebetulan saya setelah lulus sampai 2015 awal nih Pak, masih di Surabaya bekerja, Di beberapa perusahaan itu. pindah-pindah Pak, Pindah-pindah perusahaan. Terus pindah-pindah Pak. Jadi ya istilahnya ya mencari kecocokan hati lah Pak, kalau bekerja. sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bidang ilmunya. Kan sarjana hukum kan? Kalau ngomong passionnya harus sarjana hukum harusnya gini kan, tapi jauh dari kenyataan. Tapi kalau dari CV-nya pernah juga jadi analis kredit. Iya. Tapi masih relevan kan yang Iya masih sih Pak. Tapi menurut saya ternyata kerja di ruangan itu ya kayak penjara Pak. Oh, dari situasi kantor dan segala macam itu bukan karakternya Mas Datan gitu ya? Bukan Pak. Akhirnya saya mendengar bahwa 2015 pulang kampung. Pulang kampung Pak. Sorry, pulang kampung itu pertanyaan saya ya. Kan kenapa yang sudah di Surabaya akhirnya pulang kampung? Ada beberapa pertanyaan yang di benak saya. Apakah disakiti seseorang? Enggak Pak. Sebentar toh jawabannya. Apakah karena disakiti seseorang di Surabaya di sini, atau mungkin kurang mampu bersaing di Surabaya misalnya, atau mungkin juga panggilan hidup, dipanggil oleh nenek moyangnya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya sebagai manusia tentu punya pendamping untuk religi Pak ya. Artinya pertimbangan religi dan itu juga memantapkan saya. Ada guru spiritual Ada guru spiritual yang menarik gitu ya. menarik. Ya, itu Tapi bukan karena disakiti Bukan. cewek Surabaya. bukan. Jangan-jangan itu terus melarikan diri. Akhirnya bergejolak Pak antara pikiran hati itu bergejolak. Masa saya harus pulang kan gitu. Sedangkan saya prinsipnya waktu itu kan rezeki saya di sini sama harus pulang. Jadi saya kembali lagi ya. Jadi 2011 sampai 2007 sampai 2011 bisa dikatakan Mas Datan merantau Merantau. dari desa, dari sesuatu wilayah lah ya, ke Surabaya. Akhirnya di studi pun menunjukkan prestasi non akademik katakanlah begitu yang sangat menonjol ya. Ya akademinya ya ngikutin pastinya. Sebagai wakil presiden di BEM ya. Di BEM. Setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan, tiba-tiba kembali itu loh. Itu kan pertanyaan pentingnya di situ. Transformasi sudah adaptasi dengan perkotaan, dengan dunia industri dan segala macam, kembali lagi ngapain sih? Ya Latar belakangnya lah. latar belakangnya sederhana Pak Mas, sebenarnya. diminum dulu dong. Diminum dulu aja. Ya Pak. Mantap. Ketika mantap. Mantap Pak. Kopinya nanti aja Mas. Siap. Yang motivasi itu apa Mas? Jadi gini Pak, kalau orang merantau pasti bahasanya kan mudik Pak. Ya. Setiap mudik ya kok gitu-gitu aja sih warnanya, kok kalau ngomong hijau kok hijau dong, nggak ada kuningnya, nggak ada Maksudnya kehidupan di kampung. khususnya di secara prioritas kan banyak petani sih Pak. Kok gitu-gitu aja, nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik kan gitu. Nah di situ sempat ada kontak dengan kawan di desa, ya intinya malah menantang saya untuk pulang kalau memang cinta daerah kan gitu. Cinta tanah air ya. Nah, ditambah lagi guru spiritual yang mendorong untuk itu. Ya akhirnya memantapkan itu untuk pulang Pak. Mungkin bahasa Surabaya, mak kamu nang kene ngene.
Akhirnya tertarik pulang. Iya. Apa ya ada cewek di sana? Karena tertarik itu bukan? Bukan, malah judul saya di sana ya Pak Walan. Enggak, nah, itu kan ketemunya di sana. Iya. Nah, artinya begini kan, saya melihat ya sesuatu karakter yang sudah muncul sejak di kuliah. Saya sudah melihat karakter kerja keras, penggerak organisasi itu kan bisa kelihatan. Nah, itu pasti akan termanifestasikan atau terrealisasi pada pekerjaannya. Karakter itu pasti. Katakanlah di lingkup kerja itu pasti punya karakter itu melekat gitu loh. Nah, kenapa harus kembali gitu loh? Kembali ke desa, motivasi apa yang mendorong itu? Jadi tadi disampaikan bahwa di sana stuck, tidak ada perubahan dan segala macam, itu terpanggil kan gitu. Apalagi dibisikin sama mbah ya. Kamu pulang gitu. Kira-kira gitu. Setelah itu apa yang dikerjakan di sana? Ya gini Pak, apa yang saya lakukan di bangku kuliah, khususnya di luar akademi, ternyata itu ya memang nggak semudah apa yang kita angan-angan gitu loh. Ternyata kompleks banget sih ketika saya berhadapan langsung dengan warga atau masyarakat ini yang majemuk Pak, dengan pola pikir yang luar biasa berbeda gitu loh. Dan Jadi satu kolor. bahasa kolotnya sih enggak, karena pada prinsipnya ternyata petani, saya ngomong petani kan punya prinsip yang nggak bisa digoyahkan. Karena lebih cenderung megang prinsip ilmu titen. Disitulah tantangan saya. Terus apa yang dikerjakan selama itu? Akhirnya saya punya inisiatif harus ada kelompok penggerak, dan alhamdulillah 2015 itu juga terbentuk reorganisasi kelompok. Kelompok ya. Ya. Jadi dari organisasinya dulu. Iya, organisasi itu saya coba masuk di situ. 2016 saya lakukan untuk legalitas kelompok tani. kelompok tani itu, akhirnya punya badan hukum Pak. Ini yang saya tunggu sebetulnya. Karena karakter penggeraknya ini tadi cerita ya, UKM yang vakum, yakni UKM teater, Mas Datan sudah menggerakkan kembali, meskipun akhirnya kembali kan gitu ya. Terus yang kedua, untuk menjadi wakil presiden BEM nggak mudah. Pasti ada suatu karakter, satu leadership yang dimiliki kan gitu, untuk meyakinkan mahasiswa pemilih kan gitu. Nah, demikian juga waktu di desa, di kampung halaman gitu, pasti ada sesuatu yang harus dirubah kan gitu. Tadi merubah organisasinya. Setelah itu apa Mas? Merubah perilaku di dalam budidaya. Nah, budidaya kebetulan mayoritas memang di tempat saya itu lebih besar itu di budidaya padi Pak. Saya juga masuk Pak, sampai saya berani itu sewa lahan Pak. Sewa lahan dengan belajar secara otodidak Pak, melalui HP Pak. Ya, bagaimana mungkin sarjana hukum kok terjun di agribisnis, di pertanian kan begitu. Yang pertama digerakkan dirubah adalah organisasinya. Setelah itu baru di bidang pertaniannya ya. Pertaniannya. Terus? Ya sampai saya itu muncul gagasan itu, dan itu saya terapkan, itu beras sehat. Beras sehat ya. Kalau saya milih lahan dari petani, kemungkinan besar kan nggak diperbolehkan Pak. Iya. Ya saya berani sewa, saya mencoba metode yang saya terapkan secara otodidak itu. Ya alhasil secara rendemen juga lebih baik. Nah, saya bilang lebih baik itu ya juga karena saya melakukan survei juga Pak. Oh di sana dengan pola ini hasilnya sekian rendemennya, di sana sekian rendemennya, dan yang saya budidaya itu sekian rendemennya. Nah, itu akan muncul Pak. Cuman secara fisik Pak, memang kalau ngomong beras sehat itu kan kurang menarik Pak bagi penebas Pak. Penebas itu yang beli di lahan itu kurang menarik, karena dari tampilannya itu kurang kurang bersih misalnya gitu. Bukan kurang bersih Pak, kurang wah gitu loh Pak. Karena kalau saya ngomong konsep beras sehat itu kan lebih cenderung ke titik hasil akhir, rendemen berasnya. Rendemen berasnya ya. Rendemen berasnya. Bukan teknik
pemupukannya dan segala macam Itu bukan pengaruh Pak, pengaruh juga. pengaruh juga. Terus akhirnya gimana masyarakat sana? Bisa berubah nggak? Ya ini Pak, tantangan karena merubah culture itu kan juga hal yang susah banget. Ya, bukan pekerjaan yang mudah ya. Ya tantangan memang. Ya akhirnya seiring berjalannya waktu ya akhirnya saya mencari informasi-informasi, menggali data-data. Ternyata di daerah saya itu juga pernah ada yang nanam jeruk gitu loh Pak. Sebentar. Nah, Jadi padi beras sehat tadi, meskipun sudah memulainya, menginfluence pada masyarakat, ya kenyataannya pasar kurang berminat dan masyarakat petani juga kurang kurang berminat. respect terhadap itu. Nah, saya melihat sekarang ini adalah mencoba lagi. Mencoba Ini lagi. karakternya Mas Daton, yang tidak pernah berhenti untuk berjuang, tidak pernah menyerah ya. Ya selama kita masih hidup Pak. Karakter yang saya kenal memang seperti itu sepertinya. Terus gimana Mas? Ya hasil dari informasi-informasi itu sebelum saya nanam, saya pelajari dulu Pak karakter tanahnya di daerah saya itu. Orang dulu itu nanamnya kok gagal. Satu atau dua panen itu mati jeruknya. Kenapa? Oh, jeruk sekarang ya? Nah jeruk nih Pak. Akhirnya saya arahkan ke jeruk, bukan berarti merubah padi ini menjadi jeruk enggak. Enggak. Jadi Ada lahan-lahan khusus, karakter lahan khusus ya. Nah itu yang lagi saya project ke sana. Mulai kapan itu Mas? 2017. Ya setelah, ya 2 tahun setelah ya. 2 tahun. Jadi kembali 2015, coba 2016 sampai 2016 padi saya tadi kurang diminati oleh masyarakat ya. dan masyarakat, pindah ke jeruk. Pindah ke jeruk. Sekarang gimana Mas? Ya, alhamdulillah pertama kali ngawiti Pak itu 5 orang Pak. Pengurus sama 2 anggota berani. Sama berarti. Dengan pengurus juga MT Cengger, teater Cengger itu. Iya. Ya alhamdulillah sekarang tuh banyak yang nanam Pak. Mulai per tahun 2020 sampai sekarang itu setiap tahunnya nambah Pak yang nanam. Sekarang berapa Mas? 2017 sampai 2022? Yang sudah panen, lahan yang panen itu Enggak, kalau anggotanya? Anggotanya sekitar 8 Pak. Sudah 8. 8. Per 2022 ini kemungkinan sudah ada hampir 50-an. 50 petani jeruk ya? Petani jeruk. Sebenarnya begini Mas, kalau dari 8, katakanlah mulai dari 5 sampai 50 di 2022 ini, itu tidak mungkin bertambah kalau tidak ada hasil, kan begitu. Ya. Nah, kalau secara hitungan matematis misalnya, apakah lebih menguntungkan jeruk atau mungkin tanaman yang lain ya? Ya kalau dari lahan yang diusahakan itu Pak, kalau ditanami palawija ya rugi. Mending saya arahkan ke itu yang punya potensi hasil lebih baik. Artinya Pak, saya kepengen warga tempat tinggal saya itu juga bermanfaat untuk warga-warga lain. Artinya Pak, sampai detik ini banyak warga yang jual hasilnya itu juga Pak. Hasil buahnya, buah jeruk. Ikut jualin Pak. Oh, jadi pedagang juga ya? Juga. Bukan hanya petani tapi juga pedagang. Iya. Oke Mas, sekarang itu di satu desa atau ada satu kecamatan atau satu dusun? Satu dusun. Satu dusun saja ya. Mas, ini kita stop sedikit tentang jeruk ini ya. Perkembangannya adalah saya mendengar ini. Saya melihat Mas Daton juga sebagai YouTubers. Iseng Pak. Ada satu konten yang menarik di situ. Judulnya sangat bombastis ya. Relevansinya dengan jeruk. Bahwa satu masa panen ya, jeruk itu senilai Avanza, bener lah itu? Ya kalau dikalkulasi ya bener Pak. Lahannya berapa luas itu? Jadi gini, lahannya kurang lebih 3.000 meter persegi Pak. Sekali panen? Itu usia tanaman 3 tahunan Pak. 3 tahun ya? 3 tahun 4 tahun. Kalkulasinya kan sederhananya gini Pak. Dengan lahan sekian itu populasinya sekitar 180 sampai 190 pohon. Dengan buah yang maksimal
Tentunya dengan perawatan yang maksimal juga sih Pak. Satu pohon itu kita asumsikan itu 1 kintal Pak, hasilnya itu. Dengan range harga rata-rata di 5.000 per kilo. Sorry, Mas Daton sekarang itu sudah berapa kali panen sih? 2 kali Pak. Berarti sudah punya 2 Avanza dong. Kavanya 1 aja Pak. Artinya kita menilai begini Mas Daton. Parameter keberhasilan itu hasil kan Mas ya. Kalau misalnya ini relevansi antara jumlah petani jeruk itu semakin meningkat karena Mas Daton gerakkan dengan kelompok tani tersebut, dan channel YouTube Mas Daton itu menginformasikan bahwa ini setara dengan 1 Avanza, ini kan harus berbanding lurus. Jangan sampai itu mempersuasi atau memprovokasi supaya lahannya digunakan untuk jeruk semua, enggak ya? Enggak, Itu suatu realita ya? Artinya juga ketika ada petani yang mau nanam kan juga kita evaluasi Pak, lahan mana yang mau ditanami. Oh, jadi ada asistensi juga? Iya, artinya gini, kalau itu lahannya memang padi sepanjang tahun ya kita enggak rekom. Karena itu kan lahan pangan Pak. Artinya Betul, kita enggak pengen juga pangan ini mati gitu loh. Tapi di luar itu oke lah kita akan ikuti. Kita rekomendasikan. Apakah ada bantuan-bantuan pendanaan baik misalnya yang diusahakan oleh kelompok tani tersebut, atau mungkin begitu dia nanam pasti ada pendanaan dan segala macam, atau memang dana modal sendiri? Kalau dari yang 5 ini memang kita ngajukan proposal waktu itu Pak. Setelah ini berhasil ya kita arahnya ke mandiri. Nah, sampai detik ini pun petani mau nanam jeruk ya saya minta beli bibit sendiri. So far masih bisa survive ya? Masih Pak. Dibanding merintisan padi berat ya kemarin. Iya. Tahun 2015, 2015, 2016 ya. Jadi 2017 sudah 4 tahun. Berarti sudah panen 2 kali. 2 kali. Itu di Bali dapat Avanza 2 ya. Sekarang anggotanya 50, berarti bisa dikatakan bahwa jeruk menjadi salah satu komoditas besar ya di samping padi di daerah Mas Daton. Iya. Jadi mindset saya mulai Pak, selalu berkembang. Artinya kalau di daerah saya juga terkenal dengan mangga podang. Oke. Nah, seiringnya waktu berjalan pasti itu akan pudar karena nggak diimbangi dengan perawatan kan. Pasti akan mati kan. Syukur ditanam gitu Iya. saja ya. Komoditas apa yang harus saya unjulkan kan gitu. Ya, oke. Jeruk itu pilihan karena kita juga punya kelebihan dari pengairan, dan itu kan bisa kita setting bisa berbuah di luar musim juga Pak. Enggak, kira-kira aja. Kalau dulu 5 petani jeruk ya yang diprovokasi ya. Provokasi atau persuasi? Provokasi ya. Ya penekanan salah satunya bapak saya Pak. Jadi karakter-karakter itu yang muncul. Jadi saya ingin melihat bahwa benar Pak, ini Mas Daton, si Daton yang dulu saya kenal, apakah masih tetap tukang provokasi, penggerak, pemikir, dan tidak pernah berhenti untuk berpikir dan berupaya dan mempersuasi seluruh komponen masyarakat dalam hal ini. Kalau dulu kan kelompok mahasiswa, sekarang diprovokasi adalah kelompok tani. Dan kalau dari angkanya, dari 5 anggota pengurus merangkap anggota, sekarang itu anggota menjadi kurang lebih sekitar 50, itu kira-kira pertumbuhan lahannya ya, lahan yang dulu itu dimulai 2017 itu berapa hektar, sekarang jadi berapa hektar sih? Awal kita tanam itu sekitar 3 hektar Pak. Sekarang kurang lebih hampir 10 hektar lebih lah. Berarti sudah ada pertumbuhan lah ya, dari 3 menjadi 10. Nah, berikutnya adalah pasar, marketnya. Marketnya bagaimana? Apakah tadi diceritakan kan, para penduduk juga menjual dan segala macam, atau ada off-taker yang mengambil gitu Mas? Jadi saya lebih menekankan kalau bisa jangan ditebas, dipetik sendiri, warga sekitar bisa bantu jual. Artinya secara pasar sekarang kan kemajuan teknologi. Ya. Artinya apa? Saya punya relasi, tetangga saya juga punya kawan. Nah, melalui itu kan promosi Pak. Alhamdulillah dari beberapa petani yang sudah panen ini,
hanya 3 orang yang ditebaskan Pak, karena mungkin Butuh duit ya. butuh duit kan ya. Cuman dari kalkulasi tetap menang yang dipetik sendiri. Lebih menguntungkan yang Iya. dipetik sendiri ya. Nah, di sisi lain kan doa dari tetangga-tetangga itu terkabul. Betul. Sama-sama Iya. benar karena gitu. Itu penggerakkan bukan hanya petani, tapi masyarakat untuk didorong untuk ikut menjual kan Iya. gitu, supaya dia dapat margin di situ ya. Nah, sejauh ini pemasaran sampai di mana sih? Sejauh ini Pak, saya pernah ngirim di Sidoarjo Pak. Gitu ya. Iya. Jadi memang kualitasnya ada karakteristik sendiri atau bagaimana? Ada kekhasan nggak dari situ? Manis. Manis ya? Manis. Karena mayoritas tanah kita itu dominasinya di tanah liat. Oh, Jadi karakternya lebih muncul Pak jeruknya. itu jeruk buah apa jeruk keras? Buah. Jadi Jeruk buah. siam Pontianak Pak. Oh, siam Pontianak yang ditanam di Kediri. Kediri. Mas, ada yang menarik di sini Mas ya. Jadi kalau saya melihat sekali lagi, begitu narasumbernya Mas Daton, saya ingin apakah berubah atau tidak, ternyata saya melihat bahwa karakter itu tetap melekat. Seorang leader, ya, merasakan nggak sih leader penggerak itu ditempahnya mulai dari mahasiswa apa memang setelah jadi mahasiswa sih? Ya SD Pak. Ikut pramuka Pak. Nah, karakter itu kan dilihat dari sebenarnya menjabat sebagai wakil presiden BEM di suatu perguruan tinggi, katakanlah di UIP, itu tidak mudah. Pasti ada trust, ada percaya dari kelompok masyarakat atau mahasiswa tersebut, ya begitu toh. Tapi unik loh Pak. Saya Ya. tidak pernah mendaftarkan Pak waktu itu Pak. Yang mendaftarkan Dedi itu Pak. Oh walah. Dan tidak aman ya? Tahu? Tidak aman ya? Enggak pahamnya Pak. Tapi figur mungkin. Jadi kebetulan penjaringan calon itu kan 3 hari waktu itu Iya. Pak. Saya masih ingat. 3 hari itu kan saya tahu penjaringan. Saya absen Pak, nggak masuk. Oh, terus? Hari keempat saya masuk, pamfletnya sudah terpasang di dinding-dinding kantin, Iya, sudut-sudut gedung. Loh kok ada foto saya? Masih jadul itu. Masih jadul. Kalau sekarang enggak sudah pemilihannya juga e-vote. Bukan Ya, lagi. akhirnya ya saya cuma menekankan gini Pak. Ternyata di situ ada visi misi Pak. Nah, Visi misi yang gue ya teman-teman. Ya. Ya akhirnya saya punya poinnya cuma gini. Visi misi yang nulis kalian, tolong dikawal. Saya akan menjalankan gitu. oke, kembali lagi pada kondisi existing ya, kegiatan Mas Daton itu bertolak belakang sekali sama bidang ilmunya. Tapi masih ada beberapa aspek ya, misalnya keabsahan dari legalitas dari organisasi yang dibangun itu memang harus ya. Yang kedua adalah upaya-upaya menggerakkan masyarakat, merubah kultur ya, kultur budaya dan merubah karakter masyarakat itu sulit. Sampai bisa berubah menjadi petani jeruk memang hasil riset, hasil pengamatan, penelusuran dari sisi historis yang tadi diceritakan oleh Pak Dato bahwa di sini dulu ada jeruk, itu tidak mudah. Nah, tantangan yang paling berat itu apa sih, Mas? Tantangan yang paling berat itu ketika saya itu berhadapan dengan petani jadul. Jadi dikasih masukan gini mentah. Sebentar. Persepsi masyarakat jadul itu sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh. Jadi jangan mengkategorikan petani milenial gitu lah. Bisa dikatakan seperti itu sih Pak. Artinya kalau di konten-konten saya itu selalu menyebutkan bertani kan tidak harus kotor kan gitu loh. Ya. Petani harus pakai ini juga. Iya. Pakai experience Apa yang harus saya dikembangkan, hasilnya lebih daripada yang sebelumnya kan gitu. Oke. Tapi ada tantangan yang paling berat itu apa? Jadul tadi. Itu Pak. Karena apa? Sampai saat ini pun trust terhadap generasi Iya. itu belum muncul Pak. Artinya lahan ini masih dikelola oleh bapak-bapaknya ini. Anaknya belum dikasih kepercayaan untuk mengelola. Tapi melihat pertumbuhannya dari 3 hektar katakanlah sekarang menjadi 10 hektar, Mas Daton optimis nggak bahwa itu adalah salah satu transformasi yang dilakukan oleh di desa Mas Daton? Optimis Pak. Saya optimis. Artinya
Bahkan target saya tidak hanya di dusun, Pak, bahkan satu desa. Itu Satu target desa saya. ya. Akan menjadi ikonnya desa tersebut Iya. dari Juruk, Ya, kebetulan saya juga masuk dalam kepengurusan Kapotan. Kapotan ya. Oke Mas Datan, waktu kita nggak banyak. Karena gini kan harus pulang kan. Iya, Pak. Pulang ke Kediri ya. Pulang kampung ke desa. lagi, Pak. Mungkin ada closing statement yang memberikan motivasi bagi adik-adik saudara yang sekarang studi atau mungkin rekan-rekan saudara. Apakah bagaimana sih perjuangan seorang alumni untuk tetap eksis untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. Karena ini apa yang saudara lakukan itu adalah sejalan dengan tagline kita. Yang dewasa ini kita kembangkan adalah growth with society. Artinya UWP tidak bisa bergerak hanya sendiri, tapi bagaimana mengembangkan diri dan bermanfaat untuk masyarakat. Monggo Mas Gaton sebagai orator ex mantan wakil presiden BEM UWP. Gimana, Pak ya? Ya, pesannya buat adik-adik atau rekan-rekan yang melihat channel ini, lakukan yang terbaik buat diri sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita. Artinya kalau kita punya keyakinan, lakukan. Kalau itu untuk kebaikan, Pak. Jangan artinya punya keyakinan yang buruk terus dijalankan. Artinya kalau itu untuk kemaslahatan orang banyak, itu adalah lumbung amal kita. Inspiratif sekali. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Gaton ya. Oke, Pak Budi, sebelum acara ini diakhiri, Pak, mohon izin, saya punya oleh-oleh buat Pak Budi untuk bisa dipakai. Oh, buat Mas. Tagline dari saya dan kawan-kawan. Monggo. Mohon izin, Pak. Ini, Pak. Culture is future. Iya. Artinya apa Mas? Artinya apa ini? Budaya adalah masa depan, Pak. Oh, saya terima Mas. Harus dipakai ini. Kalau berkenan, Pak. Ya, Saya harap siap, berkenan, Pak. siap. Kalau dia cari anaknya masuk gak diterima ya. Kalau diterima nanti pas lebaran dong ya. Kalau itu THR dari gitu. Baik Mas, terima kasih Mas Gaton ya. Saya coba pakai karena ini dari alumni, anak saya harus punya kewajiban untuk menggunakan ini. Kalau perlu difoto nanti ya. Ya. Tambah ganteng, Pak. Terima kasih Mas Gaton. Saya bisa closing ya. Baik, pemirsa, ini adalah satu diskusi yang cukup menarik. Tidak salah mengundang salah satu figur yang memiliki karakter. Itu penilaian subjektif saya. Sejak Mas Gaton ini kuliah, ternyata karakter itu masih dibawa dan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap masyarakat. Kalau dulu perubahan-perubahan pada UKM, sekarang merubah termasuk merubah karakter kultur daripada masyarakat. Ini adalah salah satu karakter alumni Universitas Wijaya Putra dan tertanam pada figur terwakili dari figur Mas Gaton. Terima kasih Mas Gaton atas kehadirannya. Mudah-mudahan podcast ini memberikan inspirasi bagi seluruh members dari Universitas Wijaya Putra, khususnya mahasiswa Universitas Wijaya Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.